Selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita bisa dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam acara Hikmat Pagi. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, buka hati kami ya Bapa, untuk kami bisa menerima firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga Saudari Kesia ya Bapa yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini, supaya apa yang disampaikannya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan waktu saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia dengan mengambil tema taat mendengar suaranya. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Kita fokus di 1 Samuel 8 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Thomas à Kempis adalah seorang teolog Kristen yang sangat terkenal pada abad pertengahan. Salah satu tulisan dari Thomas yang sangat terkenal dan menarik berbunyi demikian. Ketaatan yang dilakukan saat itu juga adalah suatu bentuk ketaatan. Sedangkan ketaatan yang ditunda sesungguhnya ialah suatu bentuk ketidaktaatan. Setiap orang yang menarik diri dari ketaatan hidup di hadapan Tuhan, maka ia adalah orang yang menarik diri dari anugerah Tuhan. Dengan kata lain, Thomas ingin mengatakan bahwa orang yang memilih untuk berjalan menurut jalannya sendiri atau kehendaknya sendiri, maka ia sesungguhnya adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan dan berkat Tuhan akan jauh daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup menarik diri dari ketaatan di hadapan Tuhan juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika Samuel sudah semakin tua, maka diangkatnyalah Yoel, anak laki-lakinya yang sulung untuk menjadi hakim atas orang Israel. Namun sayangnya anak-anak Samuel ternyata tidak hidup memperkenankan hati Tuhan. Anak-anak Samuel hidup dengan mengejar laba, mencari suap serta memutarbalikkan keadilan. Hal ini membuat para tua-tua menolak untuk berada di bawah kepemimpinan anak-anak Samuel dan berpikir maka sudah saatnya lah Samuel mengangkat seorang raja yang memerintah atas mereka. Bapak Ibu Saudara, tindakan para tua-tua Israel itu membuat Samuel berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak langsung memberikan jawaban kepada mereka pada saat itu juga, tetapi ia mengambil waktu untuk mempertimbangkan apa yang mereka ajukan. Samuel memohon petunjuk dari Tuhan. Firman Allah kepada Samuel berbunyi demikian. "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang mereka katakan kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak." Hal ini jelas memperlihatkan kepada kita akan ketidaktaatan dan pemberontakan Israel terhadap Allah. Mereka ingin mengambil keputusan menurut apa yang mereka pandang baik, namun tidak memperkenankan hati Tuhan. Ketidaktaatan di hadapan Tuhan itu selalu akan membawa konsekuensi yang harus diterima. Demikian pula ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka konsekuensi yang harus diterima ialah mereka jauh dari berkat Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai ketidaktaatan kita menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, dengarlah suaranya dan jangan tolak pimpinannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa seringkali Tuhan, hidup kami pun juga tidak jauh berbeda dari bangsa Israel yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Kami lebih cenderung untuk mendengarkan apa yang
menjadi isi hati kami, keinginan kami. Namun Tuhan, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampunilah kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mau setia, dengar-dengaran, taat kepada suara Tuhan. Meskipun Tuhan terkadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, namun ajarlah kami untuk mau terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong serta memampukan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini di dalam seluruh kehidupan kami, aktivitas yang kami lakukan, di dalam perjumpaan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, mampukanlah kami untuk menjadi berkat, dan mampukanlah biarlah kehidupan kami boleh terus memperkenankan hati-Mu. Anugerahkanlah kepada setiap kami kesehatan, anugerahkanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, pengharapan di dalam Kristus Yesus terus ada di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk dengar-dengaran dan taat akan kebenaran firman-Nya. God bless you.